Alright, dalam seri ini kita akan mempelajari tentang Tailwind CSS. Nah, jadi jika Anda lihat di Parsinta, sebenarnya ada juga di sini yang coming soon tapi 1,2. Sebenarnya begini ceritanya. Kenapa ini tidak jadi saya lanjut? Hanya karena ketika waktu saya membuat seri ini, begitu juga lah hari di mana update 1,3. Dan ya saya berpikir, mungkin lagi lah saya buat ini ya kan, karena udah ada 1,3. Bagus, saya tunggu 1,3 stabil, baru saya update tutorialnya. Nggak tahu ya terus update sampai sekarang dan bertahannya di 1,7 sampai saat ini. Dan banyak sekali fitur yang bertambah ya seperti gradient, transition, focus, group hover gitu seperti itu. Nah, maka oleh karena itu di sini kita akan komplitkan semua dari mulai 1,2 sampai 1,7 ini. Jadi sebenarnya Tailwind ini bisa diinstal di mana-mana. Bisa diinstal di React.js, bisa diinstal di Vue.js, dan bisa diinstal juga di Laravel. Cuman karena saya tidak tahu penonton saya itu memakai Vue ataupun React ataupun Laravel, maka di sini saya ambil generalnya. Kita akan memakai project seperti biasa saja, tidak memakai framework. Dan saya akan menggunakan Laravel Mix untuk compiling Tailwind nanti, seperti misalnya Sass-nya dan JavaScript-nya. Dan jangan khawatir karena di sini saya tidak akan menggunakan Laravel PHP framework-nya, melainkan kita hanya menggunakan Laravel Mix sebagai standalone saja. Ketika misalnya kita klik dokumentasi yang ada di sini, ya kan ada di sini installation, dan jika Anda ada di sini Laravel project, of course hanya tinggal npm install. Namun ketika misalnya kita ingin menggunakan standalone project, maka kita harus membuatkan directory baru, dan ya kira-kira seperti itulah. Nah, pay attention ya, ketika misalnya saya melakukan instalasinya, tolong diperhatikan karena banyak sekali yang bilang bahwa ini tidak berhasil, ini tidak berhasil, dan ini tidak berhasil. Dan masalahnya ada yang berhasil, kenapa ada yang tidak berhasil gitu. Maka oleh karena itu saya akan coba untuk memaksimalkan cara penginstalannya. Yang pertama, Anda buka terminal Anda, terserah itu mau di mana saja, mau itu di desktop, mau itu di htdoc Anda, mau itu dimanapun terserah. Silahkan buat directory. Misalnya kita buat directory dengan nama Tailwind Essential, misalnya seperti itu. Saya akan enter dan cd into Tailwind Essential. Oke. Jika sudah, sekarang kita berada di Tailwind Essential folder, di mana di sini kita akan setup project kita. Oke. Yang jelasnya jika ada di sini disuruhnya kita membuat inisialisasi npm-nya sehingga nantinya kita mempunyai seperti scripts, description, dan juga nama package-nya. Kira-kira seperti itu. Coba kita buat di sini npm, ya npm init. Iya. By the way, saya lupa menjelaskan kepada Anda bahwasanya ketika misalnya Anda belum pernah install yang namanya Node ya, silakan install sehingga nanti Anda bisa lakukan sini npm version. Saya lupa mengingatkan kepada Anda. By the way, ketika misalnya Anda ingin menggunakan yarn sah-sah saja, namun ketika misalnya nanti kita compile mix-nya, nanti ada install satu package atau beberapa package seperti Node Sass dan juga Vue template compiler. Padahal kita tidak pakai Vue sebenarnya, tapi dia install karena kita menggunakan Mix.js. Dan dia menggunakan npm. Ketika misalnya kita buat di awal menggunakan yarn, saya takutnya rusak nanti di tengah-tengah karena dia menggunakan npm. Jadi saya stick menggunakan npm di sini biar supaya tidak sungsang, ya. Nah, oleh karena itu coba kita buat di sini npm init dacie. Kenapa dacie? Hanya karena kita tidak mau ditanya apakah ini punya siapa autornya, apa description-nya, apa nama package-nya. Nah, jadi kita plug y itu adalah enter semua, keep it blank. Kira-kira seperti itu. Kita enter. Nah, maka muncul seperti ini. Nah, mungkin sekarang jika Anda buka project Anda di text editor Anda cuma punya satu file dengan nama package.json yang di dalamnya basic, hanya membuatkan name, version, description, dan lain-lain. Oke. Sekarang coba kita lanjut untuk instalasi Laravel Mix-nya. npm install Laravel Mix. Kita buat sini save dep biar supaya dia masuk ke dep dependency. Kita enter, tunggu sampai selesai, tidak akan lama. Jika instalasinya sudah selesai, step selanjutnya kita akan buat satu file dengan nama webpack.make.js, tepat di direktorinya ya, enggak di mana-mana. Dan juga kita akan buat di sini satu folder dengan nama source, di dalamnya kita buat Sass, dan di dalamnya kita buat juga min.sass. Di sini nanti kita generasi Tailwind-nya. Kenapa kita menggunakan Sass? Tidak ada alasan yang spesifik, hanya saya suka menggunakan Sass. Ketika Anda ingin menggunakan CSS, that's very fine. Anda bisa menggunakan post CSS. Dan kita akan buat dulu satu lagi JS, dan di dalamnya kita buat min.js. Jadi sehingga sekarang source folder mempunyai dua folder, yaitu JS dan Sass. Masing-masing dalamnya mempunyai file yang namanya min. Oke, kita lanjut ke webpack.make.js-nya. Const mix require Laravel mix. Oke, jika sudah, sekarang di bawahnya kita buat mix.js. Kita cari folder yang di sini, source.js min.js. Kita mau outputnya kemana? Kita ingin dia
ke public/js. Ya, much like when you use Laravel lah, ya kan. Pasti defaultnya seperti itu juga. Dan satu lagi kita buat Sass. Di sini kita buat source Sass main.sass. Kita ingin public untuk outputnya ya, public/css folder. Dan kita ingin set public path-nya jadi sehingga nanti seperti mix manifestnya dia masuk ke public folder juga. Oke. Nah, jika sudah, sekarang waktunya kita run. Jika kita lihat pada dokumentasi di sini dia suruh kita bisa menggunakan Node Modulus, tapi sayangnya tidak semua sistem operasi bisa melakukan ini. Maka oleh karena itu kita akan menggunakan yang namanya cross EMB file. Jadi kita bisa masukkan scriptnya ke dalam package.json kita. Copy yang ada di sini, paste di terminal yang Anda. Tunggu sampai selesai, ini tidak akan lama. Ketika dia selang melakukan instalasi, coba kita lihat apa yang ada di sini, kita copy dan kita paste di package.json yang ada di sini. Oke, script ini silahkan hapus, paste dengan apa yang baru saja kita copy dan coba kita format. Dan ya, kira-kira seperti ini. Sekarang ketika misalnya kita ingin run satu kali, kita buat dep, maka dia akan menjalankan npm run development. Ketika misalnya kita watch, maka dia akan langsung watching port changes apa yang kita lakukan di nantinya di salah satu pun JavaScript kita. Tapi sepertinya kita tidak butuh watch di sini. Yang kita butuhkan hanya dep dan production nanti ketika misalnya kita sudah ingin membuat projectnya live. Oke, sekarang coba dulu buka terminal Anda, npm run dep. Kita enter. Karena instalasinya tadi sudah selesai untuk cross EMB-nya, makanya saya bisa melakukan npm run dep. Dan jika ada di sini, seperti yang saya bilang sebelumnya, dia running npm install view template compiler. Sehingga ketika misalnya di awal kita menggunakan yarn, saya takut ini bentrok dan kita harus mengapa ulang, install ulang gitu untuk yarn-nya, untuk package Node Modulusnya. Nah, jika ada di sini finish run mix again, oke, npm run dep, ya kan? Alright, jika sudah, maka harusnya di sini ada folder public yang dalamnya ada CSS dan juga JS. Dan dalamnya masing-masing ada file main.js yang itu tidak ada apa-apa belum, hanya saja apa bisa dibilang ya, bahwa ini kode yang ada di sini, kira-kira seperti itulah. Dan ada juga di sini main CSS yang masih kosong. Ketika misalnya saya buat di sini apa kita buat? Misalnya box shadow misalnya, body ya. By the way, kita menggunakan Sass sehingga tidak menggunakan curly brackets. Jadi kita buat di sini misalnya background red misalnya seperti itu. Maka sekarang kita run lagi npm run dep, kita enter. Maka harusnya sudah muncul di sini background red dan dikonvertnya langsung ke CSS format, tidak menggunakan Sass lagi. Karena browser saat ini tidak bisa membaca Sass sehingga dia harus dikonvert ke CSS. Alright, step selanjutnya adalah melakukan index HTML di sini. Index HTML dan kita buat di sini boilerplate HTML lah, dan di sini kita langsung ambil CSS min CSS. Dan by the way, kenapa saya buat di sini front slash? Hanya karena saya ingin membuat atau melakukan live server di sini. Namun ketika misalnya Anda ingin membuka index HTML-nya by default atau maksudnya langsung di browser Anda buka, maka dia tidak akan berhasil. Kenapa seperti itu? Hanya karena di sini dia target itu front slash. Tapi ketika misalnya front slash ini saya hilangkan, maka dia aktif. Maka backgroundnya berwarna merah. Karena saya ingin menggunakan live server, maka di sini saya buat front slash-nya. Dan silahkan ketika Anda belum punya, install aja. Tapi ketika misalnya Anda tidak bisa instalasi live server, ya tidak masalah. Directly aja buka dari browser, tapi di sini harus Anda hilangkan front slash-nya. Oke, coba dulu kita install npm install -g live server. Oke, ketika misalnya sudah, harusnya Anda bisa mematikan di sini live server version. Tapi jika misalnya tidak bisa melakukan command seperti ini, silahkan restart command line ataupun komputer Anda sekalipun, ya. Jadi sehingga pastikan dia memang betul-betul bisa. Tapi kalau nggak bisa juga, ya udahlah nggak apa-apa. Anda bisa melakukan seperti yang saya bilang sebelumnya. Oke, ketika misalnya sudah, saya bisa melakukan seperti ini, live server yang mana ingin saya boot di browser. Sepertinya kita harus kerja di index HTML, berarti yang kita boot adalah public folder. Enter, maka dia akan nomorkan kita seperti ini. Dan sekarang waktunya kita masukkan JavaScript. Sebenarnya tidak begitu penting, namun ya udahlah kita masukkan aja ya kan. JS min JS, mana tahu nanti kita butuh untuk misalnya handle apa ya bisa dibilang navigation ya misalnya seperti itu. Nah, karena kita nanti akan mempelajari semuanya, misalnya drop down ya, ini responsive layout kayak seperti itu. Dan sekarang semua sudah setup kecuali Tailwind CSS. Alright. Kita akan lanjut ke Tailwind CSS karena untuk Laravel Mix kita sudah selesai. Getting start. Kita akan lanjut untuk melakukan npm install Tailwind CSS, kita copy dan kita paste di terminal kita. Ctrl C dulu karena kita ingin install Tailwind CSS. Sebenarnya bisa sih Neutap, cuman ya udahlah, tunggu dulu.
Oke, ketika misalnya instalasinya sudah selesai, waktunya kita lanjut untuk memasukkan Tailwind directive-nya seperti base, component, dan utility. Kita copy dan kita paste di .min sas tadi. Ini. Oke. Kita paste di sini dan Anda ingat ketika kita menggunakan sas dia tidak memakai semikolon maupun kali bracket, maka kita hilangkan semikolonnya. Dan jika Anda lihat di sini tidak ada error. Harusnya ada karena di laptop Anda pasti ada error kan? Ketika misalnya tidak menggunakan yang namanya Tailwind IntelliSense. Jadi ketika misalnya Anda ingin mencari itu di mana, Shift Command X, cari untuk Tailwind CSS IntelliSense, maka akan muncul di sini yang saya sudah menginstalnya. Nah, guna Tailwind CSS IntelliSense ini apa? Ya dia bisa membuatkan kita autocomplete seperti yang Anda lihat di screen Anda sekarang ini ya. Dia bisa menyarankan kita background apa yang ingin kita pakai, padding apa yang mau kita pakai, seperti itu. Dan jika kita scroll ke bawah ada peraturan-peraturan yang juga dibuatnya ketika misalnya kita ingin ignore, seperti misalnya Tailwind CSS auto completion true atau false, sebenarnya seperti itu. Dan ada juga Tailwind lean in valid variant, ada juga di sini invalid directive yang mana default itu adalah error. Mungkin settingan Anda error, tapi kenapa saya tidak? Itu hanya karena saya buat ignore. Bagaimana caranya? Coba kita lihat pada setting free variant, kita cari untuk Tailwind CSS. Nah, jika kita scroll ke bawah, semua yang mencakup error, biasanya kan defaultnya error, saya buat ignore. Jadi semua Anda bisa melakukan seperti yang saya ada di screen Anda sekarang, yang error buat jadi ignore. Ketika misalnya ini sudah selesai, harusnya error-error yang ada di sini sudah hilang. Jadi nantinya Anda menggunakan apply, itu sudah sah-sah saja, tidak ada lagi warning-warning segala. Oke, saya rasa untuk itu hanya penonton basic ya. Tapi ketika misalnya Anda belum, silahkan. Karena dia juga bisa membuat kita autocomplete ya. Lanjut, kita akan inisialisasi untuk Tailwind config-nya, kita copy dan kita paste di terminal kita. Jika ada di sini dia sudah selesai dan dia membuatkan kita Tailwind config.js tepat di root directory. Yang itu ada di sini. Namun sebenarnya ada cara satu lagi, yaitu inisialisasi secara pool. Ini kan secara seperti ini saja, tidak secara pool. Jadi nanti ketika misalnya ada config-config yang ingin kita tambahkan, kita bisa masukkan ke dalam sini. Namun ketika misalnya Anda tidak suka cara seperti itu, silahkan lakukan dengan full. Dengan cara, nanti saya hapus mpx tailwind init. Dan kita buat sini dash full. Maka jika kita enter, harusnya dia akan membuatkan kita Tailwind config lagi. Namun sekarang dia sangat ramai sekali dan sampai ke bawah. Ada varian, ada color, dan lain-lain. Yang mana sebenarnya teknik seperti ini yang tidak saya suka. Apa yang selalu saya lakukan adalah menghapus ini kembali dan saya akan inisialisasi default. Ya seperti misalnya saya akan inisialisasi dulu mpx tailwind init, kita enter. Maka dia akan memunculkan kita Tailwind config.js dengan simple saya seperti ini. Dan kemudian ketika misalnya saya butuh yang lain-lain, saya akan generasi satu lagi namun di lain file. Misalnya seperti ini. npm tailwind init dan saya akan buat sini nama filenya tw example. Misalnya seperti itu .config.js. Dan sekarang saya buat sini dash full biar supaya dia memulai kita full. Tapi dengan nama tw example config.js. Sehingga jika Anda lihat di bawah dia sudah ada. Dan ketika misalnya saya butuh melihat format misalnya entah itu varian ataupun apapun, saya bisa copy dan saya paste di tailwind config.js. Itu saja sih. Oke. Dan selanjutnya ketika misalnya ini sudah, kita akan lanjut ke Laravel mix-nya atau webpack-nya. Kita scroll ke bawah karena untuk SAS itu agak beda sendiri karena di sini ada option dia. Kita copy optionnya, kita paste tepat di webpack.make.js. Saya close dulu semua biar supaya tidak pening ya. Dan kita paste di sini. Untuk path tailwind config-nya kita akan masukkan di mana path itu. Harusnya di root directory, maka kita buat sini tailwind config.js. Dan saya rasa sudah cukup. Yang belum adalah install memasukkan Tailwind CSS itu sendiri. Alright, jika sudah, sekarang harusnya jika kita run npm run dev ya. By the way, sebelum saya run, coba kita perhatikan pada min CSS bukan min sas, dia hanya punya background red. Tapi setelah kita lakukan npm run dev, harusnya dia sudah jalan, sehingga min CSS ini sudah berbeda dari yang tadi. By the way, ketika misalnya kita scroll ke atas, di sini katanya ada deprecation utility. Jadi sehingga misalnya di upcoming version dia sudah dihapus, sehingga disuruhnya kita untuk mematikannya segera. Maka karena itu coba kita scroll ke bawah dan kita copy apa yang ada di sini, kita paste di tailwind config.js. Kita pergi dulu ke tailwind config.js, kita paste di sini. Oke. Jika sudah, sekarang coba kita run sekali lagi npm run dev. Enter. Harusnya warning itu sudah tidak ada lagi ya. Alright, jika kita scroll ke atas, maka warningnya hilang dan harusnya sudah berhasil 100%. Dan jika ada di sini filenya itu 2,4 MB belum kita apa-apain. Tapi tidak usah khawatir. Kita juga nanti akan mempelajari bagaimana sebenarnya cara mengecilkan filenya sehingga Anda bisa bekerja dengan baik. Atau browser nanti runningnya itu sangat tidak slow lah, karena
Anda memakai file yang sangat kecil dengan menggunakan CSS Proc ya. Oke, oleh karena itu jika Anda lihat sekarang mungkin ketika misalnya dulunya ketika kita menggunakan Tailwind 1,2 tidak ada PUC di sini, tapi sekarang sudah ada hanya karena di default settingkan oleh si Tailwind itu sendiri, which is itu very good, sehingga kita tidak perlu lagi memakai package. Sebenarnya dia memakai package namun dari konfigurasinya sendiri. Jadi sehingga kita tidak perlu lagi konfigurasi sendiri, ya kan? Nah, jika sudah sekarang harusnya kita pergi ke indeks HTML, kita akan bisa membuat di sini kelas BG ya, BG red 500. Refresh di browser harusnya ini belum refresh ya, coba kita lakukan lagi live server public, sehingga sekarang jika kita lihat dia sudah merah karena merahnya beda sama merah default ya. Saya akan close semua tab karena kita akan fokus di project kita yang jelasnya di sini ya kan. Artinya sekarang Tailwind CSS sudah bisa kita pakai. Nah, di video selanjutnya kita akan mempelajari dengan utility-nya. Tapi ketika misalnya instalasinya belum selesai atau Anda mendapati error, silahkan ulangi lagi videonya step by step. Karena apa yang saya lakukan itu memang begitulah caranya, tidak ada yang lain. Kecuali Anda menggunakan Vue.js ataupun Laravel, ataupun menggunakan misalnya React.js, misalnya memang agak berbeda. Namun ketika misalnya Anda menggunakan Laravel framework, ya begini pun ya caranya bisa. Karena apa yang dari Laravel itu bedanya tidak menggunakan source folder, melainkan resources folder. Saya rasa cukup untuk instalasinya, dan di video berikutnya kita akan mempelajari tentang utility apa yang bisa kita gunakan. See you soon.